Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Manda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai proses konseling kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar konseling ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Baik, berdoa dimulai. Karena Manda sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke ruang BK ini. Terima kasih Manda. Oke, Ibu mau nanya dulu bagaimana kabarnya Manda hari ini? Agak kurang sehat tapi masih bisa. Agak kurang sehat? Iya. Kenapa Ki? Sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan ya? Iya. Tapi masih bisa melakukan proses konseling ini? Insya Allah masih bisa. Bisa ya? Atau mau Ki dulu dibelikan minum? Lagi masih bisa Ji? Iya. Kemarin ya? Iya. Kenapa? Capek Ki beraktivitas atau bagaimana? Atau cuaca kayaknya ya? Iya, cuaca dua-duanya. Capek beraktivitas sama cuaca. Capek beraktivitas sama cuaca ya? Oke. Gimana dengan suasana kelas pelajarannya bagaimana? Baik. Masih, tapi ya Begitu. Ya begitu. Oke, tadi belajar apa? Tadi belajar apa? Belajar kan? enggak Bu. Tadi membersihkan kelas sama komputer. Suruh Ki membersihkan lab komputer. Iya. Kira belajar kita di lab komputer. Jadi? Iya. Oke. Jadi tadi kan Manda bilang kenapa suasana kelasnya? Ya. Ya, kurang menyenangkan. Iya. Oke, sebelum Ibu minta Manda untuk menceritakan kenapa bisa suasana kelasnya kurang menyenangkan, Ibu mau jelaskan dulu mengenai asas. Jadi dalam proses konseling kita itu ada namanya asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Jadi asas keterbukaan itu kayak Manda harus terbuka dalam menceritakan masalahnya supaya masalahnya Manda ini bisa diselesaikan. Jadi harus bisa terbuka, selesaikan masalah kita. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan malu-malu seperti itu. Apa Manda sudah siap untuk terbuka? Insya Allah. Insya Allah ya. Terus ada namanya asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu Manda tidak dipaksa dalam menceritakan masalahnya. Jadi tidak ada paksaan. Kayak nggak tertekan di Manda menceritakannya. Insya Allah bisa ya. Kemudian ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu semua yang Manda ceritakan, semua informasi yang Manda sampaikan ke Ibu dalam proses konseling ini itu menjadi rahasia kita berdua. Jadi insya Allah tidak ada yang tahu tentang masalahnya Manda. Jadi Manda bisa menceritakan masalahnya Manda secara terbuka. Terus pokoknya jangan malu-malu Di. Udah siap nih? Siap, insya Allah ya. Terus jadi gambaran proses konseling kita ini nanti yang pertama kan Manda akan menceritakan nih masalahnya mengenai tadi kurang nyaman dalam kelas ya. Nanti Manda ceritakan kenapa bisa Manda kurang nyaman dalam kelas. Kemudian nanti kita analisis masalahnya, kenapa bisa seperti itu Manda kurang nyaman dalam kelas. Setelah Manda tidak nyaman dalam kelas, nanti kita akan mencari penyebabnya seperti itu ya. Untuk pertemuan pertama kita ini namanya konseling. Jadi boleh Manda baca dulu. Setuju Jiki? Iya, setuju. Boleh ditulis dengan ditandatangannya kontrak. Manda berarti menyetujui segala proses konseling ini sampai selesai ya. Jadi Manda harus aktif dalam melakukan proses konseling ini. Sudah siap menceritakan masalah ini? Iya. Siap nih, yakin? Iya. Nggak merasa tertekan Jiki ya? Iya. Oke.
Kalau begitu kita masuk pada tahapan inti. Kan sebenarnya kenapa Manda ibu panggil orang BK ini, karena ibu dapat laporan dari wali kelasnya Manda sama guru mata pelajaran. Kalau misalnya itu Manda sering absen masuk sekolah, apa benar Manda? Sebenarnya sih iya Bu, karena jarang masuk sekolah karena tidak percaya diri kok. Oh itu jarang masuk sekolah karena nggak percaya diri. Oke, jadi seperti yang Manda tadi katakan, kalau Manda tidak nyaman di dalam kelas, berarti karena nggak percaya diri. Nggak percaya diri di dalam kelas ya. Oke. Kenapa di dalam kelas itu? Boleh mungkin Manda ceritakan dulu apa masalahnya Manda? Nah, kalau setiap karena ibu mengajar pengpapang, dia sudah pernah bilang minggir ke udah kelihatan Bu. Jadi ya ibu kayak jam kayak jam pulang gitu. Perkataannya teman tak ya yang menyakitkan hati Manda. Iya. Oke. Terus apa lagi? Ada juga Bu, pandangannya orang-orang Bu, kalau setiap melewat dia juga bilang dia sudah begitu bentuknya dulu. Sakit hati Bu. Iya. Itu teman kelasnya semua melakukan begitu atau Beberapa. ada beberapa teman ya Iya. yang suka ngejek ya istilahnya ya, ada ya. Oke. Terus selain penyebab Manda malas ke sekolah, malah apa sering absen di kelas, apa lagi? Cuma itu Bu, karena kurang percaya diri, diejek. Yang lain Bu, itu yang bikin saya males Bu. Karena kalau saya di sekolah pasti begitu Bu, pulang ya. Pandangannya orang-orang Bu yang bikin tidak enak Bu. Kalau menurut Manda sendiri, pandangannya Manda ke diri Manda bagaimana? Kita juga memang pernah untuk dalam diriku karena gara-gara orang Bu. Jadi kayak lain-lain hati tadi, tapi sebenarnya kita harus dulu kenali diri tak Manda bagaimana. Tapi karena didikannya orang-orang Jadi kayak rendah diri, jadi percaya diri ki dalam kelas. Oke, kalau misalnya kan ada beberapa teman dalam kelas, apakah teman-temannya Manda itu mengganggu cara belajarnya Manda? Kayak kadang juga tidak Bu, karena sekarang itu Bu agak tidak naik teman Bu. Cuma kalau masuk di sekolah Bu, biasa itu ada bilang lihat gitu Bu, kalian pokoknya kayak pandangannya orang ya yang membuat Manda kayak merasa lain-lain juga pada diri Manda ya. Jadi tapi sebenarnya nggak ada yang salah dari dirinya Manda ya, nggak ada cuma memang pemikirannya teman-teman itu orang lain kadang memang apa ya, kayak mereka nggak pikirkan perasaannya kita ya, kita yang jalani ini. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dari bercerita. Ibu sangat berterima kasih karena Manda sudah mau bercerita, kemudian sudah mau terbuka. Apa sudah terbuka nih tadi itu? Iya, sudah betul. semua nih Iya. diceritakan? Iya. Sejujurnya. Iya, sekarang lagi lega Bu, karena ada kita bercerita sama Ibu. Ya. Jadi perasaannya Manda sudah sedikit lega atau sudah lega? Sedikit lega Bu. Sedikit lega ya, karena sudah diceritakan masalahnya kepada ibu. Oke. Tadi kan Manda sudah menceritakan nih masalahnya mengenai kenapa penyebabnya Manda tidak masuk sekolah atau sering absen masuk di kelas ya, karena kurang nyaman di dalam di kelas. Ternyata kurang nyamannya Manda di dalam kelas itu karena Manda merasa kurang percaya diri atau rendah diri berada dalam kelas ya. Oke. Nah, coba dulu Manda kita jadi sesuai dengan apa yang dapat nih penyebabnya Manda kurang percaya diri. Dari penyebab ini akibatnya apa kira-kira buat diri Manda?
karena nanti pas ketemu jadi mana ngomongin aja bu, tapi sebagai candaan bu. Nah sebenarnya yang dia ucapkan itu bikin orang sakit hati bu. Jadi merasa sakit hati ya, sakit hati boleh ditulis Anda. Itu yang menyebabkannya. Hasil analisis yang kita lakukan tadi bersama, ada beberapa faktor ya yang menyebabkan Manda merasa kurang percaya diri. Dari faktor yang menyebabkan Manda kurang percaya diri itu dampaknya ada dua yang Manda rasakan. Sebenarnya ada tiga yang kayak terbebani tadi toh. Ada tiga ya. Terbebani. Oke, jadi yang dari sini dampak dari rasa kurang percaya dirinya Manda itu yang pertama Manda merasa sakit hati ya, kemudian kurang nyaman juga berada dalam kelas, kemudian merasa terbebani ya dengan faktor-faktor tadi. Nah, dari hasil analisis tadi Manda sudah tentukan nih kira-kira hal apa yang Manda akan ubah dalam diri Manda. Bisa mungkin Manda bacakan. Pertama itu kurang percaya diri, kedua yang pertama kurang percaya diri ya. Hal apa yang akan Manda lakukan? nambah rasa percaya diri bu. Jadi harus ditingkatkan rasa percaya dirinya nih, harus dihadirkan lagi tuh rasa percaya dirinya dalam diri Manda. Terus yang kedua apa Manda? Menerima diri sendiri bu. Jadi menerima keadaan diri kita ya, bagaimana tadi. Nah, pemikiran irasional itu seperti kayak tadi Manda kurang bisa menerima keadaan dirinya yang maaf ibu bertubuh besar, berkuat gitu kan. Nah itu adalah pemikiran irasional sebenarnya Manda. Jadi pemikiran irasional itu pemikiran yang salah pada diri Manda. Nah yang kedua itu tadi yang Manda bilang ada kakak kelas yang atau orang lain yang kadang kalau melihat Manda kayak lain-lain gitu. Nah itu sebenarnya pemikiran irasionalnya Manda. Jadi sebenarnya belum tentu kita yang orang itu lihat sebenarnya, tapi kan memang dalam diri Manda ada pemikiran yang irasional dan salah, pemikiran irasional yang ada pada diri Manda. Apa tadi tuh? Ya, pandangannya orang, kurang percaya diri, ya, tidak menerima keadaan diri, malu kan, malu sama diri kita sendiri tuh sebenarnya itu boleh dituliskan. Kira Manda yang dicerita di, kemudian pandangannya Manda terhadap diri Manda sendiri. Nah, itu makanya dulu pandangan terhadap diri sendiri itu maksudnya bagaimana Manda? ya kalau di penjara orang bilang kapan lulus kenapa dibuka, Bisa ceritakan mungkin perasaan malu itu bagaimana? jadi kalau sudah dalam mulai yang belinya bagus kenapa akunya badan begini, dia malu akunya badan begini, bukan aku terus. Kemudian tidak menerima di sana yang akan Manda ubah ke pemikiran rasional. Kayaknya semua ya, semuanya ya. Ini harus dirubah semua ya. Percaya diri, pandangan orang. Bagaimana caranya dihadirkan itu pemikiran rasional? Untuk percaya diri bagaimana? Kita ya, dalam meningkatkan rasa percaya diri, kita harus dulu menghadirkan pemikiran rasionalnya. Nah, untuk pandangan orang bagaimana? Lebih apa tadi? Tidak acung-acung jadi apa kayak namanya bahasanya jadi kayak enggak usah dipedulikan. Apa tuh? Tidak mempedulikan pandangan orang lain. Ya, betul. Tidak mempedulikan pandangan. Oke, sebelum kita tutup proses konseling kita, apa kesimpulannya Manda terhadap apa yang telah kita lakukan di pertemuan pertama? Ya mencoba kalau diedit
jangan dipikir ya, jangan terlalu dipikir. dibebani. Anggap misalnya dia sendiri terima juga Bu. Jangan dengarkan perkataan orang lain atau pandangannya. Terus belajar kedua Bu, berpikir positif. Berpikir positif itu menghadirkan pemikiran yang rasional ya. Rasional kan, kalau pemikiran rasional kayak pemikiran yang salah tadi toh. Untuk pemikiran yang irasionalnya Anda sudah mengerti nih, sudah bisa nih membedakan ya, antara irasional dan rasional ya. Hasil dari proses konseling kita pada pertemuan pertama ini, Anda sudah mampu untuk mengenali gimana sebenarnya ini masalah Anda toh. Anda sudah mampu juga bercerita secara terbuka kepada Ibu. Kemudian juga Manda sudah mampu mengenali pemikiran irasionalnya. Kemudian dan Ibu mau berterima kasih lagi nih kepada Manda karena Manda sudah mau terbuka menceritakan masalahnya, sudah mau juga meluangkan waktunya di Ruang BK. Terima kasih Bu karena sudah mendengarkan cerita Ibu. Nah, sebelumnya Ibu mau atur waktu lagi nih sama Manda. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi? Minggu depan ada ya. Oke, jadi kita bertemu lagi minggu depan di hari Senin ya untuk pertemuan sebelum menutup kegiatan kita. Kita berdoa dulu ya Manda ya. Berdoa